Hello everyone, welcome back with me, Emika Film. Kali ini saya akan membahas sebuah serial The Walking Dead Daryl Dixon. Yup, serial ini menceritakan tentang perjalanan Daryl Dixon, di mana dalam perjalanannya itu Daryl banyak menemui hal-hal yang mungkin tidak ia duga sebelumnya. Hal-hal seperti apa saja itu? Ya wis tanpa kaken cangkemaning, yuk kita gas neng alur cerita nih. Episode 1 dibuka dengan memperlihatkan Daryl yang terombang-ambing di lautan dan arus laut membawa Daryl hingga ke tepi pantai. Singkat cerita, Daryl adalah pria kelahiran Amerika dan ia baru saja menginjakkan kakinya di Prancis. Sayangnya, Prancis yang terkenal akan keindahannya itu, kini Prancis menjadi negara yang porak-poranda pasca wabah melanda. Wabah seperti apa? Yap, itu adalah wabah zombie. Di sini, Daryl berusaha untuk mencari makanan, amer, serta peralatan lainnya yang berguna bagi Daryl untuk bertahan hidup. Di samping Daryl melakukan perjalanannya kemanapun, Daryl selalu mendokumentasikan perjalanannya itu dengan merekam melalui tape recorder. Selain itu, Daryl juga selalu membawa foto keluarganya, di mana ia mempunyai seorang istri serta seorang putra. Namun, untuk sekarang ini, kita belum tahu apakah keluarganya itu masih hidup ataukah tidak. Selepas Daryl makan serta mempersiapkan peralatan-peralatannya, lalu Daryl pun menentukan akan kemana ia pergi. Kemudian ia tidak lupa untuk membuat rekam jejak mengenai dirinya. My name's Daryl Dixon. I went out looking for something and all I found was trouble. Kemudian Daryl pun OTW dari Marseille ke tepi pantai Biarritz dengan tujuan utama adalah balik ke negaranya, yakni Amerika. Di suatu tempat, Daryl memasuki sebuah pabrik untuk mencari sesuatu. Tapi sialnya, ketika Daryl tengah mencari sesuatu, ternyata di dalam sini adalah tempatnya para zombie. Savage. Ya elah, kalau zombinya lelet gini mah, saya sambil merem juga bisa ngelawannya. Daryl berhasil mengalahkan zombie, tapi Daryl mengalami luka bakar karena si zombie tadi. Entah apakah zombie tadi itu memiliki kekuatan super yang dapat menghantarkan panas atau hanya kebetulan saja. Pasca mengobati lukanya, lalu Daryl pun kembali melanjutkan perjalanannya. Di perjalanan, Daryl menemukan sebuah kertas bertuliskan Tuhan menyayangimu, yang dimana papan ini dituliskan oleh seorang perempuan bernama Isabel. Selang beberapa saat Daryl berjalan, di sebuah tempat Daryl melihat seorang perempuan. Awalnya Daryl mengumpat dari perempuan itu karena rata-rata yang ia temukan di dunia ini hanyalah orang jahat. Tapi karena di sini posisi Daryl berhasil ketahuan, mau tidak mau Daryl pun harus mendatangi perempuan itu. Yang ternyata perempuan itu tengah bersama dengan seorang kakek. Kakek yang namanya tidak asing itu. Siapa itu? Yap, ia adalah kakek Sugiono dan yang si perempuan adalah Mariabel. Di sini Mariabel mengatakan bahwa kakinya kakek Sugiono terluka akibat perang dengan zombie. Untuk kemudian Mariabel menawarkan barter antara makanan dan obat medis. Singkat cerita, Daryl pun setuju dengan tawaran itu.
I'm Maribel. Hey Guillaume. So, where are you going to? Where I came from. Tak lama setelah itu, datang sebuah mobil dengan 2 orang di dalamnya. Dengan menggunakan bahasa Prancis, pria itu menyuruh untuk ketiganya duduk dan jangan bertindak agresif. Karena jika itu sampai terjadi, maka ia tak akan segan-segan untuk mengirimnya ke alam barzah. Tak takut dengan ancaman itu, dan di saat pria itu lengah, Daryl pun langsung menyikatnya. Dan tiba-tiba Daryl terbangun, tapi Daryl sudah dalam keadaan diikat dan langsung disiksa. Voilà. Singkat waktu, pagi pun tiba. Pasca disiksa, lalu Daryl pun terbangun dan ia langsung dihadapkan oleh seorang perempuan bernama Isabel. Isabel merupakan orang yang memasang kertas di tiang tempo lalu. Ternyata Isabel adalah seorang biarawati dan ia telah lama tinggal di biara ini bersama dengan biarawati lainnya. Menurutnya, apa yang dilakukan oleh biarawati kemarin malam bukanlah untuk menyiksa Daryl, tapi demi kebaikan seorang Daryl. Sembari mengobati lukanya, Isabel di sini curhat terhadap Daryl bahwa biara ini dahulunya merupakan salah satu biara terbesar dengan banyak orang di dalamnya. Namun semenjak hadirnya wabah ini, komunitas yang tadinya besar sekarang berubah menjadi komunitas kecil. Selepas Isabel keluar, Daryl tak sengaja melihat para biarawati tengah bermain bersama dengan seorang anak perempuan. Daryl nampak senang melihat ini karena hal seperti ini sangat jarang ia jumpai, dan yang ada kebanyakan malahan orang jahat. Daryl lalu memutuskan untuk merendam tubuhnya di bak mandi yang ada di ruangan ini. Tak lama setelah itu Daryl pun turu. Dalam mimpinya ini Daryl tenggelam, dan benar saja ketika ia bangun, ia benar-benar tenggelam serta bukan mimpi. Selang beberapa saat, lalu datang Isabel lagi. Isabel mempercayai sebuah statement bahwa umat manusia saat ini sedang menjalani ujian. Bukan menjalani ujian matematika, fisika, ataupun ujian cinta, tapi sedang menjalani ujian hidup. Isabel lalu mengajak Daryl untuk berkeliling di biara ini untuk melindungi para biara. Mereka mempunyai senjata sebagai alat pertahanan diri, dan senjata di sini terbilang lebih dari cukup untuk sekadar melindungi para biarawati. Itu pun jika para biarawati menggunakannya dengan efektif. Selain itu, ada juga taman maupun kebun di gereja ini. Tak ketinggalan juga dengan hewan ternaknya sebagai penunjang bagi mereka untuk terus hidup. Selang beberapa saat, lalu Lauren pun mendatangi Daryl untuk PDKT sekaligus untuk memperkenalkan diri. Pardon my manners, monsieur. I'm Laurent. Pleased to make your acquaintance. Lauren serta Daryl di sini curhat bahwa dahulu Prancis memiliki 67 juta orang. Namun saat ini hanya sekitar 200.000 orang saja yang mampu bertahan. Wabah ini tentunya menjadi wabah terbesar dengan banyak memakan korban jiwa. Scene kemudian kita alihkan kepada Maribel serta kakek Sugiono yang licik nan keji. Dalam perjalanannya yang entah kemana, mereka pun dikagetkan oleh kedatangan sebuah mobil dengan terdapat 4 pria di dalamnya. Kelompok ini diketuai oleh seorang pria berbadan bongsor, karena saya belum tahu siapa namanya. Jadi kita panggil saja dengan Mang Roni. Mamang Roni tengah mencari 2 orang pria, kemudian ditanggapilah oleh si kakek bahwa ia dan Maribel tidak melihat orang yang dimaksud. Mamang Roni yang bukan orang bodoh itu tentunya memahami gerak-gerik si kakek alias tahu bahwa si kakek tukang bukan, maksudnya si kakek tukang bohong. Karena kebohongannya itu, inilah konsekuensinya. Lantaran takut si kakeknya dihajar lagi, lalu Maribel pun memberikan informasi dengan membalikan fakta yang ada, yaitu
"Hey Ron, dua orang yang kamu maksud sebelumnya menyelamatkan kami. Namun beberapa saat kemudian datang seorang pria berbadan bongsor juga. Pria itu bernama Daryl. Namun kedatangan Daryl itu malahan membuat onar yang berujung pada malapetaka." Mang Roni percaya dengan ceritanya itu, tapi Mang Roni tetap akan menyikat kakek Sugiono dan mengirimnya ke alam barzah untuk disiksa. Tanpa pikir panjang, mereka pun langsung cabut untuk mengunjungi olah TKP. Di biara, ketika Lauren tengah membacakan puisi untuk zombie yang tengah dikurung, yang dulunya zombie ini adalah seorang pendeta bernama Perezian. Lalu tidak lama datang Daryl dan menyuruh untuk Lauren menjauhi tempat ini. Lauren percaya puisi yang ia bacakan terhadap Perezian mampu membuatnya kembali menjadi manusia normal. Selang beberapa saat, kemudian datang Isabel. Singkat cerita, Daryl menganggap bahwa biara ini aneh dan itu membuat Daryl agak kesal. Di mana menurut Daryl, mana ada zombie yang mampu menjadi manusia normal kembali. Terlebih lagi hanya dibacakan dengan sebuah puisi. Alhasil Daryl pun memutuskan untuk pergi karena menganggap bahwa biara ini telah dialihfungsikan menjadi sebuah sekte sesat. Isabel kemudian mengatakan bahwa Daryl adalah utusan yang akan mengantarkan Lauren ke sebuah tempat dengan selamat. Di sana nantinya Lauren akan dipelihara hingga Lauren siap. Siap untuk apa? Siap menjadi Mesias atau wakil Tuhan. Saya harap kalian jangan ketawa cuy, dan tolong toleransinya, alias menghargai agama apapun. Kalau soal agama, saya nggak main-main dah. Balik ke topiknya, setelah menjadi Mesias, Lauren akan memimpin kebangkitan umat manusia. Scene kemudian berpindah kepada Mariabel, Roni dan kawan-kawannya. Sesampainya di TKP, mereka menemukan salah satu rekannya sudah tidak berdaya. Sesaat setelah itu hadir saudaranya Roni. Namun sayangnya saudaranya Roni sudah menjadi zombie. Roni menangis sesenggukan pasca kehilangan saudaranya. Kemudian timbullah rasa ingin membalaskan dendamnya terhadap si pelaku. Roni lantas bertanya kepada Mariabel siapa yang telah melakukan ini. Dijawablah dengan dusta oleh Mariabel. Yang melakukannya adalah Daryl Om, orang Amerika. Rekannya yang berbadan gemuk menemukan sebuah kertas, yang dimana kertas ini berasal dari Isabel yang ada di biara. Sementara itu, di saat Daryl ingin pergi, Isabel berusaha untuk melarang agar Daryl jangan pergi untuk berbagai alasan. Tapi sayang, Daryl tidak menghiraukannya. Di jalan, Daryl mendengar suara mobil dari kejauhan dan tanpa pikir panjang, ia pun langsung mengumpat. Je cherche un fugitif, un Américain. Ya, itu adalah Mamang Roni dan kawan-kawannya yang tengah mencari Daryl. Sesampainya di depan biara, Mang Roni meminta izin kepada ketua biara untuk masuk. Dan itu diizinkan oleh para biarawati. Salah seorang biara yang bernamakan Eminem menyuruh untuk Lauren mengumpat dan jangan kemana-mana. Sedangkan ia serta biarawati yang lainnya akan mencoba untuk bertahan jika Roni dan kawan-kawannya bertindak agresif. Beberapa biarawati mulai mengambil senjatanya sebagai alat perlindungan diri. Mang Roni mencoba bertanya kepada biarawati, tapi sayangnya biarawati itu menjawab dengan tidak tahu. Lantaran tidak percaya, kemudian Roni pun membagi dua kelompok untuk mencari Daryl.
Ronnie curiga dengan apa yang ada di dalam ruangan ini. Dan ketika Ronnie ingin membukanya secara paksa, sesaat setelah itu ia dipanggil oleh rekannya yang ada di luar. On y va. Ternyata rekannya itu memanggil Mamang Ronnie hanya untuk memberitahu bahwa di sini ada zombie yang sengaja tak dibunuh oleh para biarawati. Para biarawati memiliki keyakinan bahwa zombie Peregian akan bangkit kembali di suatu hari. Nah, disinilah Ronnie mencoba untuk memanfaatkan momen itu, yang dimana Ronnie ingin mengajak negosiasi kepada para biarawati. Mang Ronnie mengatakan bahwa ia akan menyikat Peregian jika para biarawati tidak memberikan informasi mengenai keberadaan Daryl. Oleh karenanya para biarawati enggan untuk memberikan informasi mengenai Daryl, maka inilah yang dilakukannya. Jelas Lauren sedih melihat Peregian dibabat oleh kelompok itu. Tak lama setelah itu Daryl pun hadir. Situasi yang tadinya hening seketika berubah menjadi tegang seperti Johnny kalian. Mang Ronnie atau yang memiliki nama asli Kodron ini kembali membagi dua kelompok. Kelompoknya akan mencari Daryl untuk menghabisinya, sedangkan sisanya akan menangkap Lauren yang entah motifnya apa. Namun di tengah usahanya itu, tiba-tiba saja mereka dibegal oleh para biarawati yang memegang senjata. Ya, Daryl membunuh lawannya dengan menggunakan teknik senyap, cepat dan tepat. Berikutnya, giliran Mang Ronnie serta si pelok lah yang akan menjadi target berikutnya. Sayangnya, Mang Daryl tak berhasil membunuh Mang Ronnie. Yang bisa jadi, Mang Ronnie akan menjadi ancaman kembali bagi Daryl di kemudian hari. Pasca pertempuran, beginilah mirisnya kondisi biara. Daryl kemudian mendatangi Emak Suhu dan di sini Emak Suhu mengatakan sesuatu. Tujuannya hanya agar Daryl percaya terhadap para biarawati yang tersisa. You don't believe. Maybe you never saw a reason to. Dalam sakaratul mautnya ini, Emak Suhu tidak lupa untuk mengatakan bahwa Lauren adalah obat bagi dunia yang sedang sakit. Setelah itu, Emak Suhu pun meninggal dalam damainya. Tower of the Angels now. Di malam harinya, mereka yang tersisa berdoa kepada yang sudah meninggal agar si arwah dapat tenang di alam sana. Setelah itu, Daryl pun bercerita kepada Isabel bahwa ia sengaja meninggalkan Amerika untuk sekadar mencari sesuatu. Tapi sayangnya, yang ditemuinya hanyalah segelintir orang-orang jahat. Dan orang jahat yang ditemui oleh Daryl itu menempatkan Daryl di sebuah perahu. Yang dimana perahu itu terombang-ambing hingga mengantarkan Daryl ke pantai Perancis. Lantaran tempo lalu Daryl telah diselamatkan oleh Isabel. Daryl pun berjanji akan membackup Isabel kemanapun Isabel pergi. Di Prancis Utara, kita diperlihatkan oleh sebuah kapal besar yang sedang berlabuh, yang di dalamnya terdapat sebuah kelompok besar. Dikatakan oleh kelompok ini bahwa mereka kehilangan beberapa tahanan, dan oleh karenanya belum ada informasi yang jelas mengenai tahanan itu. Jadi saya asumsikan saja bahwa para tahanan yang lepas itu kemungkinan adalah tawanan yang dijadikan babu. Dikatakan juga oleh kapten kapal bahwa Daryl belum mati, dan ketua atau suhu dari kelompok ini menugaskan untuk mencari Daryl entah dalam keadaan hidup ataupun mati. Où est-il? It was named Dixon. S'il n'est pas mort, trouvez-le-moi. Episode 1 pun bersambung.